ini. Jangan engkau bapak mama kira Tuhan sudah bekerja secara otomatis. Iblis tempat ia mengambil kepentingan di tempat-tempat persekutuan seperti ini. Ada amin? Iblis itu seperti Cimoy kemarin khotbah itu, dia tidak ada di tempat paklaru sana iblis itu. Tidak ada lagi di tempat perjudian, tidak ada di tempat pelacuran, perzinahan sana. Tapi dia ada sekarang di tempat-tempat kita. Amin. Kita tidak sadar. Maka itu Yakobus 1 ayat 8. Sadar dan berjaga-jagalah. Amin. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sadar dan berjaga-jagalah. Iblis bekerja 1 kali 24 jam. Ada amin? Ada amin? Aci Moe khotbahkan itu mengenai apa tuh kemarin? Bahwa iblis datang itu betul-betul dia menipu kita. Dia tidak dapat merombak rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang dia dapat kerjakan itu adalah dia memberikan intensitas kesibukan kita yang berlebihan. Oh, kita tidak sadar. Saya kadang-kadang kalau sudah sibuk pelayanan, sibuk pekerjaan bisnis, pikir pekerjaan, sampai sadar, Tuhan kenapa saya tidak berdoa? Harus cepat sadar. Kenapa saya tidak berdoa ya? Saya sudah mulai jauh. Saya kembali fokus kepada Tuhan. Ada amin? Kembalikan diri, berjaga-jaga. 1 kali 24 jam itu iblis bekerja. Ketika kita fokus kembali kepada Tuhan, saya percaya iblis akan tinggalkan rumah kita. Maka rumah kita tidak kosong lagi. Amin. Ada amin. Dikatakan rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, tersusun. Wow. Dan dia sangat sukai, dia mau. Kita tidak sadar, kita jadi orang kita tidak sadar. Dia duduk dalam diri kita. Kita menyembah Tuhan. Tahu nggak? Persekutuan itu ada iblis sedang bekerja di dalam diri kita. Ketika kita tidak fokus, ketika kita tidak sungguh-sungguh, dia tahu. Karena dia itu roh betukoh. Dan dia sangat mengenal engkau. Dan dia sedang bekerja di dalam kehidupan umat manusia untuk menghancurkan kita. Ketika pada waktu saya masih di Sumba, kami punya gembala itu turunan raja. Dengar baik-baik, turunan raja. Dari Sumba Timur. Dia menggembalakan kami di Punaga sana. Terus itu istrinya itu sombong sekali. Tidak bersatu dengan jemaat. Kalau kita sini lain. Terus terang Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang punya gembala Ibu Esther. Itu bayangkan. Di luar sana. Dia PNS. Dia pejabat. Sombong betul. Akhirnya Tuhan hajar dengan dia. Hajarnya bagaimana? Pada waktu dia persiapkan ini piring-piring untuk perjamuan kudus ini. Dia tugasnya dia. Dia penggembala, suami sebagai pengkhotbah. Dia siapkan, tidak tahu apa ada atau tidak. Tiba-tiba waktu mau melayani perjamuan saat itu. Buka kainnya begitu. Kosong. Tidak ada roti, tidak ada anggur saat itu. Dia bingung. Langsung dia histeris di muka jemaat situ. Dia histeris. Menang. Ya ampun saya Tuhan, saya terlalu sombong. Sombong itu dibenci oleh Tuhan. Dia sadar saat itu. Dia bangun dari situ, dia cium semua. Anak kecil, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Dia cium semua. Tidak ada satu yang dibiarkan. Hal itu bisa terjadi. Yang kedua. Di tempat kami doa malam saat itu. Kami lagi sedang berdoa pekerja semua. Lagi sampai malam suntuk istilahnya. Jam 2 malam. Tiba-tiba. Ini pekerja ini anak dari hamba. Turunan hamba diambil dari Wengapu. Dalam kesehariannya, hidupnya ketak. Segan sekali, hormat kepada gembalanya. Karena dia punya anak buana, dia punya hambana. Anak hambana. Tidak ada angkat suara punya di mukanya dia. Topan sekali tunduk. Tapi pada waktu jam 2, kami lagi persekutuan.
Mereka dua itu bertengkar yang begitu dahsyat. Sedang berdoa. Mereka bertengkar dengan pakai bahasa roh. Satu juga balas, satu juga bukan balas, satu. Gembala bilang, stop! Tidak peduli dengan gembalanya. Dia tidak pernah peduli dengan gembalanya. Iblis sudah merasuk. Iblis masuk dalam persekutuan itu. Ini kenyataan. Saya berbicara di altar yang kudus. Saksi mata saya tidak dengar, tapi ini saya saksikan sendiri. Bertengkar begitu 15 menit, stop, tidak mau stop juga mereka dua. Pakai bahasa rohnya kita tidak mengerti. Kelicikan iblis itu sampai sedalam itu ya. Dia bisa masuk dalam persekutuan kita, membodohi kita. Jadi jangan kita lengah-lengah di dalam ibadah kita seperti ini. Dia lihat rumah kita kosong, dia masuk dikatakan firman Tuhan perumpamaan itu. Dan dia panggil lagi, roh-roh jahat. Ini sekarang tingkat kehadiran kita sudah semakin kurang. Berapa tahun kita jadi anak-anak Tuhan? Apa ada perubahan? Jawab sendiri, tidak usah saya. Berapa kali setiap minggu persekutuan kita dengar firman. Kalau tidak kita sudah jadi master teologi semua. Teologi semua ini kita sudah pintar semua. Tapi di mana kita punya pemahaman? Sorry ya, saya bukan berlebihan. Minta maaf. Saya harus bukakan ini rahasia yang terdalam. Karena kita masih takut setan. Karena kita masih takut setan. Masih mengidolakan dia. Makin kau sebut-sebut dia, makin dia pegang engkau. Makin kau andalkan dia, makin dia pegang kau. Makin kau, jangan gubris dia. Abaikan itu. Amin. Dengan sendiri, undang Tuhan. Masuk. Dan engkau benahi iman. Engkau dapatkan kekuatan. Engkau pasti menang. Cara apa yang terbaik? Sekarang ketiga, cara apa yang terbaik? Cara apa yang terbaik untuk kita mendapatkan kekuatan itu? Rahasia pagi ini dibukakan bagi kita semua. Rahasia dibukakan bagi kita semua. Cara yang terbaik adalah ketika kita membangun mesbah kita di rumah. Ketika kita bangun persekutuan kita di rumah. Kita sini kumpul hanya 2 jam. Di rumah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi 2 jam saya di gereja. Ada amin? Saya mau bilang ketika saya menyembah Tuhan, saya bangun pagi, sekalipun jam 6 atau setengah 7, saya bangun, saya menyadari siapa saya. Saya menyadari identitas saya. Bahwa saya anak-anak raja. Engkau telah memperbaiki segala kehidupan saya sampai hari ini saya masih ada. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Saya menyanyi. Ketika saya menyanyi menyembah Tuhan. Saya terputus. Tidak tahu apa lagu yang kan saya punya karunia, bukan karunia untuk menyanyi. Hafal lagu paling 2 bulan baru satu lagu bisa rangkaikan kata-kata. Ketika saya menyanyi, tiba-tiba saya sudah dengar ada yang sambut itu Acimoy. Dia sudah bangun, dia sudah menyanyi sama-sama. Ketika waktu dia sudah bangun, biar dia lagi mabuk, dia tetap harus bangun. Ini saya omong di muka altar. Dia pasti bangun. Tidak ada istilah dia tidak bangun. Biar dia ada darah tinggi, dia tetap harus bangun. Kalau saya sudah menyembah. Ketika saya menyanyi, saya putus, dia sambung. Oh, dia sudah bangun. Lain atmosfer. Lain atmosfer yang kita rasakan ketika kita doa sendiri dan kita doa dalam beberapa orang, di mana 2-3 orang kita berkumpul, di situ aku ada. Amin. Lain. Coba bapak mama berdoa sendiri. Berdoa sendiri tahu? Sudah berdoa sendiri, sudah pakai pikiran sudah yang bekerja di dalam doa. Tapi ketika untuk doa dengan istri, doa dengan anak dalam persekutuan, atmosfer itu berbeda. Karena ada Tuhan yang bekerja. Tuhan hadir dalam 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Aku ada. Amin. Ketika kita bangun persekutuan seperti itu. Dalam mesbah di rumah itu. Konflik-konflik dalam rumah tangga. Go! Keterbukaan awal daripada pemulihan itu terjadi.
Dan seringkali terjadi konflik dalam rumah tangga karena ada ketidakterbukaan. Kalau ada terbuka, setan akan disingkirkan saat itu. Baru-baru saya doa orang yang sakit, dadanya itu kebengkak, sakitnya tertekan. Waktu itu saya bilang begini sama dia di rumah sakit, Novita namanya. Saya mau tanya ada satu hal yang penting engkau harus jawab. Bapaknya ada di situ. Jadi saya minta Bapak, bisa Bapak permisi di luar dulu. Saya mau terbuka. Saya mau terbuka dengan anak ini. Ketika bapaknya pergi dan anak ini terbuka dengan saya. Apa yang anaknya bilang? Bapak Pendeta, saya sangat benci sama dia. Saya sangat sakit hati dengan dia. Kepahitan sampai sekarang sama dia. Sama bapak kandungnya. Anak suruh kuliah. Saya sangat benci sama dia. Sekarang kau harus bisa berdamai dengan bapak. Satu hal yang saya mau pesan rohani di sini. Kita tinggalkan kedagingan, emosi kita, marah kita. Efesus 4 itu. Ayat 27. Yang seperti dikatakan oleh khotbah siapa Ibu Ira khotbah. Jangan berikan kesempatan kepada setan. Efesus 4 ya, ayat 27 mungkin. Jangan engkau berikan kesempatan kepada dia. Lewat apa? Lewat sebuah persekutuan mesbah di rumah itu. Rumahmu tidak akan kosong. Saya percaya, jamin 100%. Saya jamin, rumahmu tidak akan kosong. Rumah tidak akan engkau mengalami kekosongan. Setan tidak pasti akan masuk dalam rumah kosong itu. Setelah dia lakukan semua, dia menangis, dia menangis. Masalah boleh ada, tapi jangan kita abaikan masalah dalam rumah tangga. Amin. Masalah boleh ada, tapi jangan kita persoalkan masalah rumah tangga. Rumah tangga kalau sudah menjadi persoalan dalam diri kehidupan kita umat Tuhan, sangat repot sekali. Karena apa saudaraku? Rumah tangga suami istri kalau kita tidak cocok dengan anak, kita pergi di ruang tamu ada dia. Pergi di kamar mandi, di belakang ada dia. Pergi di ruang makan ada dia. Pergi di halaman ada dia. Pergi di ruang tamu ada dia punya foto yang besar lagi. Sering lihat sama kita begini. Benci terus, tidak habis-habisnya. Kepahitan dengan Tuhan lebih parah lagi. Kepahitan dengan Tuhan lebih parah lagi. Setiap nafas kehidupan, nafas kita berurusan dengan Tuhan terus. Amin, amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Tuhan ada tapi kita kepahitan. Maka lebih parah. Damai hilang. Minta ampun di hadapan Tuhan. Sebelum terlambat. Sebelum engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, engkau harus mempersiapkan dirimu. Engkau mempersiapkan rumah hatimu. Betul-betul harus bersih. Ketika Tuhan panggil, engkau sudah siap. Amin. Minta Tuhan isi rumah saya yang kosong itu. Rumah saya yang kosong itu ketika kita mau dipanggil pulang Tuhan. Sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak dipadamkan. Bulu yang terkulai tidak apa? Diputahkan. Sampai hukum kasih itu ditegakkan di bumi ini. Amin. Engkau masih dipunya kesempatan untuk engkau dapat bernapas, untuk engkau dapat berpikir, untuk engkau dapat merubah, supaya rumah hatimu jangan kosong terus dan diisi oleh iblis. Tapi biarlah Tuhan penuhi saya dengan hadirat Tuhan. Penuhi saya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi lah hidupku, hatiku bagai
tanah gersang, merindukan jamahan roh suci. Amin Tuhan. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Kita angkat bersama-sama lagu ini. Penuhi sekarang Tuhan hati kami yang kosong ini Tuhan.